Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Demokrasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih peran media, termasuk media sosial, bisa memperkuat atau justru melemahkan demokrasi, khususnya dalam pemilu. Bersama saya, Siti Fatimah Zuhra, dan perkenalkan, Saya Muhammad Rahman Firdaus. Dan saya Muhammad Rizky Rahmadani. Oke, langsung saja nih, menurut kalian, kenapa sih media sosial jadi sangat dominan dalam kampanye politik untuk saat ini? Baik, menurut saya nih, karena jangkauan yang luar biasa, politisi bisa langsung menjangkau jutaan orang tanpa harus bayar mahal ke stasiun TV. Kampanye digital lebih murah dan lebih cepat, tapi problemnya nggak ada yang nyaring, siapapun bisa ngomong apapun termasuk itu bohong. Ya, dan jangan lupa teman-teman, bahwasanya media sosial ini ada dampak negatif dan positifnya juga, tidak akan bisa netral gitu dalam bermedia sosial. Yang dimana algoritma ini sengaja untuk memviralkan konten-konten yang provokatif, karena konten yang seperti itu menjual gitu di dalam bermedia sosial. Maka dari itu akibatnya kampanye pada pemilu kita jadi bukan soal visi misi, akan tetapi siapa yang paling viral dan siapa yang paling banyak mendapatkan atensi, itu yang akan menang. Iya, setuju sih. Dan di tengah banjir informasi itu, muncul para buzzer yang kerjaannya bukan memberi informasi, tapi membentuk opini, bahkan menyerang lawan politik. Terus gimana menurut kalian soal fenomena ini? Nah, itu tuh penyakitnya demokrasi digital. Buzzer menciptakan ilusi keterlibatan rakyat, padahal mereka adalah alat kekuasaan. Mereka sistematis dibayar bahkan dilindungi. Dan ini jelas bertentangan dengan semangat pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, yaitu melarang kampanye dengan fitnah dan hoaks. Ya, betul yang dikatakan Firdaus tadi, bahwasanya itu real gitu dan efeknya destruktif. Dan media sosial ini jadinya penuh polarisasi gitu di dalam bermedia sosial, dan juga buzzer tadi yang dikatakan Firdaus ini memperkeruh daripada ruang publik kita gitu, dan mereka sering menyerang jurnalis yang kritis dan skeptis juga, dan juga bukan cuma menyelesaikan pemilih, akan tetapi juga melemahkan kontrol terhadap kekuasaan. Dan ini nih yang bikin aku khawatir, media arus utama yang kredibel justru makin terpinggirkan. Contohnya kayak Tempo. Media ini terkenal karena sikap kritisnya terhadap kebijakan pemerintah, isu HAM hingga korupsi. Tempo adalah contoh langkah dari media yang masih menjalankan fungsi watchdog. Mereka nggak segan-segan membongkar hal-hal sensitif bahkan ketika itu berisiko. Tapi seperti yang kita lihat, mereka dikirimi kepala babi dan tikus. Itulah teror nyata terhadap pers tersebut. Oke, dan itu harus dilihat secara serius gitu kan. Bahwasanya dalam pasal 4 Undang-Undang Pers di situ dijamin kebebasannya ataupun kemerdekaannya di dalam bermedia. Dan juga, tapi kalau misalkan versinya diintimidasi terus-menerus dan diintervensi, maka jurnalis akan takut. Akibatnya publik kehilangan informasi yang jujur dan kredibel gitu. Dan juga media sosial gak bisa ganti peran seperti media Tempo yang kritis dan skeptis terhadap permasalahan kita sekarang. Jadi di titik ini menurut kalian bagaimana sih publik harus bersikap? Nah, pertama nih, adanya literasi digital. Masyarakat itu harus sadar, tidak semua yang muncul di timeline itu benar. Harus dicek ulang, dibaca dari banyak sumber, dan jangan langsung percaya terhadap konten-konten viral tersebut. Nah, kedua, bela media independen. Maksudnya bela media yang independen. Kalau kita diam saat media seperti Tempo diintimidasi, diintervensi, ataupun diserang, maka yang tersisa hanyalah media-media yang patuh terhadap kekuasaan gitu kan. Dan juga tanpa media yang berani, pemilu hanyalah menjadi sebuah prosedur yang kosong. Oke, baik. Terakhir nih ya, bagaimana kita bisa memastikan pemilu benar-benar demokratis di era digital saat ini? Nah, salah satunya itu dengan regulasi yang adil dan penegakan hukum yang tegas.
jangan ada standar ganda. Semua pelanggaran termasuk yang di dunia digital harus ditindak baik oleh peserta pemilu maupun pendukungnya. Begitu. Dan juga dengan memperkuat ruang diskusi publik yang sehat, maka demokrasi bukan soal menang dan kalah, akan tetapi soal ruang berpikir yang bebas daripada manipulasi yang ada. Oke, baik. Terima kasih Daus dan Iki. Sama-sama. Nah, buat teman-teman yang mendengar, mari kita jaga demokrasi bukan hanya dengan suara di bilik suara, tapi juga harus dengan sikap kritis terhadap informasi yang kita konsumsi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.